nganterin seserahan untuk adik sepupu. Hai, assalamualaikum. Seperti yang aku bilang, kali ini kita bakalan keluar kota. Keluar kotanya jauh banget, sejauh mata memandang. Tapi tenang aja di sini supaya kalian gak bosan. Di sini kita udah disuguhi pemandangan gunung-gunung yang indah banget dan sejuk dipandang. Tapi karena ya kamera aku ya kayak gini ya, kamera butut yang dipakai, jadi hasilnya nggak se-estetik. Ditambah lagi kotoran yang ada menempel di depan kaca ini. Jadi lengkaplah sudah nggak keestetikan ini. Kita pinggirkan dulu pemandangan gunung-gunung yang gagal estetik. Nah, di sini kita juga disuguhi ruko-ruko atau pasar yang ada di Pinyu. Sekitar jam 4 sore di sini kita masih sampai di Pinyu. Lihat deh, cuacanya panas banget, terik banget. Tapi alhamdulillah kita pakai mobil jadi agak aman. Walaupun hujan kita nggak peduli karena kita pakai mobil. Ya sudah. Sampai di pasar Pinyu. Nah, kita melalui bundaran. Tiba-tiba kita udah di Mempawah aja. Ini jembatan Mempawah. Ntar aja ngelihat jembatannya, jangan lama-lama. Di sini kita lihat ini adalah kantor Mempawah. Di sini pemandangannya bener-bener cantik banget. Ditambah lagi cuaca yang cetar banget. Nah, di sini benar-benar bagus banget pemandangannya sebenarnya, tapi karena kamera aku ya butut. Iya deh, nanti bakalan kita beli kamera yang bagus lagi. Tapi setelah HP aku nggak layak pakai, tapi karena ini masih layak pakai ya sudahlah, pakai ala kadarnya aja. Masya Allah, tabarakallah, ini masjid kagum banget ngelihatnya dari luar. Pengen deh masuk ke sini, tapi nggak memungkinkan karena kita lagi buru-buru, nggak mungkin kita singgah ke sini. Karena kita udah nggak bisa ngelihat dari dalam, ya sudah kita abadikan aja dari luar. Ini cantik banget, Masya Allah. Ditambah lagi langitnya biru banget. Ini kebetulan dengan cuaca yang lagi cetar. Habisnya aku menyebut Masya Allah, tabarakallah, ini masjid cantik banget. Ya sudahlah, kita tinggalkan masjidnya karena udah lewat. Di sini kita disuguhi pantai-pantai. Nah, sampai di sini berarti perjalanan kita masih panjang. Karena perjalanan kita masih panjang, di sini benar-benar capek banget. Ini matahari udah mulai redup. Ini waktunya kita mau sholat asar dulu. Ini udah sekitaran jam 5 sore. Udah 2 jaman lebih kita duduk di mobil. Ini bokong rasanya udah mau nyatu sama kursi di mobil. Tapi karena kita udah keletihan, udah kecapean, jadi kita putusin singgah dulu di masjid terdekat. Setelah kita cilingan-cilingung, ada juga masjid yang enggak terlalu ramai orangnya. Kalian bapak aku mau ibadah di sini, pak suami juga lagi ibadah. Nah, giliran aku mau jagain bocil dulu, karena kalau misalnya nggak ganti masjid, posisinya dekat banget dari jalan, nggak kebayang kalau misalnya tiba-tiba dedek Fanya nyebrang. Gak tau kenapa, aku tuh kalau misalnya bawa bocil, apalagi seaktif dedek Fanya, aku tuh suka kepikiran menghayal yang bukan-bukan kayak gitu ya teman-teman. Sudahlah, kita tinggalkan ceritaku yang suka parno. Seperti yang aku bilang, di sini kita bawa 2 mobil. Nah, satunya ini adalah mobil sepupu aku, kakak dari pengantin. Cewek yang kebingungan mencari pengantin laki-lakinya di mana. Kalian jangan tanya pengantin laki-lakinya di mana, karena pengantin laki-lakinya udah berangkat duluan beberapa hari yang lalu. Jadi ini kita cuma bawa hantaran aja, karena mereka kan udah akad nikah duluan dan udah punya buku nikah juga, karena kemarin bulan puasa mereka udah akad nikah gitu. Jadi ceritanya kita cuma mau silaturahmi sekalian kita nganterin hantaran buat cara resepsinya gitu. Nah, jaraknya yang jauh banget, jadi nggak memungkinkan kalau kita misalnya nggak nginep di sana. Kita mau pergi besok gitu di subuh harinya, tapi karena kata pengantinnya itu acaranya pagi-pagi di sana, jadi kita harus perginya sore hari dan sampai di sana bakalan malam banget. Nah, udah paham kan kenapa kita perginya sore hari? Nah, karena ini udah selesai kita istirahatnya, jadi waktunya kita pergi lagi. BTW, aku sampai lupa mau bilang mau kemana. Aku tuh mau ke Sambas ya teman. Orang Pontianak pasti tahu ya, ke daerah Sambas tuh jauh banget dari Pontianak. Setelah kita istirahat di Sungai Kunyit tadi, dari sore sampai ke malam, ini kita belum sampai juga di kota Sambasnya, apalagi di rumah pengantinnya. Sebenarnya ini capek banget. Jam 6 sore kita masih baru sampai di kota Singkawang. Dari sini tuh masih sisa berapa jam lagi jalanan kita menuju ke Sambas. Sebenarnya kalau udah dirasain ini badan udah pegel-pegel banget, rasanya otot aku pada tegang banget. Tapi ya sudahlah, karena demi adik, momen dimana nggak mungkin terulang lagi. Hitung-hitung kita refreshing ya, nyegerin pikiran. Nah, sampai di kota Amoy, yaitu di kota Singkawang, sekitar jam setengah 7 di sini kita sempat kesasar juga. Sebenarnya ini tuh kali kedua kita pergi ke Sambas, tapi karena ini malam, sebenarnya bapak itu udah tahu arah jalan ke Sambas, tapi karena kita udah malam perginya, di sini agak kalang kabut. Kan tahu lah kan orang Pontianak kalau misalnya udah kesasar di bundaran Singkawang ini, bisa-bisa kita balik lagi ke Pontianak. Mau gak mau di sini kita harus tanya dulu sama orang. Sebenarnya bisa pakai Google Map, tapi karena susah jaringan dan kita juga nggak ngerti pakai Google Map, akhirnya kita tanya 2 kali ke orang dan akhirnya kita sampai juga di selamat datang kota Sambas. Nah, kita udah muter-muter tadi di Singkawang, jadi kelamaan di jalan. Sampai di sini kita udah sekitaran jam 8 malam, tapi kita belum sampai juga di rumah pengantin.
Kita udah melalui gerbang ini dan setelah kita muter-muter, nah di sini kita udah sampai di jembatan yang indah banget sebenarnya. Tapi karena udah malam di sini biar kita lihat nggak ngantuk dan aku juga udah ngantuk. Di sini aku skip videonya. Dari kejauhan kita udah kedengeran suara musik. Nah, seorang sambah di sini adalah serakalan. Nah, ada payung-payung juga bekas orang jualan. Dan akhirnya kita sampai juga di sini sekitaran jam 9 malam. Karena udah kecapean di sini Dedek Fanya udah tepar dan kayak kalian nggak penasaran. Nah, ini dia pengantin kita. Dan di sini aku salpok sama tangan adik aku. Ini dia berangkatnya sekitaran jam 11 siang. Dia pakai motor dan akhirnya tangannya belang kayak pakai sarung tangan aja. Udah kepanjangan video aku karena takut kalian bosan. Lanjutin besok acara pengantinnya, keseruan kita di Samba. Kita lihat juga adat istiadat di sini acara pengantin. Oke, sekian dulu cerita aku kali ini. Sampai berjumpa lagi besok. Assalamualaikum, bye bye.